Baik, selanjutnya kita sama-sama dengarkan ujangan dari guru kita dengan tema seperti yang telah saya share di grup. Tafadhol maskuran pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan. Sehingga pada siang hari ini kita setelah menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah, kita sebentar untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama, para kiai, para asatiz, dalam rangka penguatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kesempatan siang hari ini kita isi waktu luang kita ya, sebelum kita masuk kembali ya, kita sharing pengetahuan, pengalaman 5 kunci agar memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka ya, yang tidak disangka-sangka. Kalau secara rasional tidak mungkin ya, secara hitungan matematik juga tidak mungkin, begitu ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, begitu ya. Bagi Allah semuanya mudah, bagi Allah semuanya gampang, begitu ya. Nah, untuk memperoleh ya kunci-kunci rezeki itu maka dituangkan di dalam Al-Qur'an, dituangkan juga dalam hadis. Ya, kita tinggal menggalinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut rezeki itu sangat luas sesungguhnya ya. Sehat rezeki, suami rezeki, istri rezeki, anak-anak yang baik rezeki, begitu ya. Anak-anak yang pintar juga rezeki ya. Sehat adalah rezeki dari Allah. Jadi luas gitu. Hanya ya secara umum konotasi daripada rezeki itu ada hubungannya dengan harta, kekayaan, dan pendapatan. Nah, itu disebut juga rezeki, begitu ya. Untuk meraih rezeki atau kunci-kuncinya itu ya ada 5 kunci ya. Kalau kita gali dalam Al-Qur'an ya, dalam hadis ada 5, mungkin bisa dikembangkan. Ya. Kunci yang pertama adalah bertaubat dan istighfar. Nanti kita bahas ya. Kunci yang pertama bertaubat dan istighfar. Kunci yang kedua ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kunci rezeki. Ya. Yang ketiga tawakal kepada Allah. Ya. Tawakal, berserah diri kepada Allah itu merupakan kunci rezeki. Yang keempat silaturahim ya, silaturahim atau bahasa kita sering silaturahmi, silah hubungan rahim, kasih sayang atau kekeluargaan, mengeratkan hubungan kembali. Nah, itu juga termasuk kunci rezeki. Dan yang kelima adalah sedekah. Ya, yang kelima adalah sedekah. Nah, ini kunci-kuncinya. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga, maka yang 5 ini kita senantiasa ya amalkan
Ya, laksanakan, insya Allah. Begitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang pertama kunci meraih rezeki yang tidak terduga-duga yaitu beristighfar, bertaubat dan banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Allah berfirman di dalam Quran surat Nuh, ya, surat Nuh ayat yang ke-10, ya, sampai 12. 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Faqultu, ya, maka aku katakan, kata Nabi Nuh kepada umatnya yang nakal, yang bandel, ya, istaghfiru, ya, minta ampunlah kepada Allah, ya, Rabbakum, kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffaro, sesungguhnya Allah ghaffaro, maha pengampun. Nah, dengan banyak istighfar, yursilis samaa, Allah akan menurunkan air hujan. Yursili, menurunkan, sama dari langit, maksudnya hujan. Pak dan Ibu, ya, kalau tanah timpa air menjadi subur kan, ya, subur, dengan subur kemudian para petani menjadi sibuk, ya, kemudian para pedagang menjadi sibuk, ya, para teknologi berbagai macam pupuk, berbagai macam bibit dan sebagainya jadi sibuk karena akan ditanami, ya. Yursilis sama, Allah menurunkan hujan, ya, dari langit agar bumi itu menjadi subur. Wa yumdidkum bi amwalin. Nah, nanti, ya, Allah akan memberikan harta, amwal. Jadi banyak harta-harta yang akan kita peroleh dengan banyak istighfar itu. Wabanin, dan juga akan menurunkan anak-anak keturunan, ya. Wa yaj'al lakum jannatin, dan akan menjadikan bagi kamu kebun-kebun, ya. Wa yaj'al lakum anharo, dari itulah nanti akan mengalir sungai-sungai. Ya, kalau banyak kebun-kebun, pohon-pohonan dan sebagainya, nah itu bisa menyerap air, ya, bisa menyerap air dan akan menjadikan ya air mengalir dan penyerapan air, ya. Kenapa sekarang sering banjir? Karena air tidak langsung diserap, air turun kemudian ngalir, ya, tidak tertahan. Ya, karena ya sumber airnya di sini sudah banyak bangunan. Ya, waktu zaman Belanda itu 30%, ya, 30% itu harus tanaman-tanaman. Ya. Sekarang itu sudah habis dipakai perumahan, dipakai villa dan lain sebagainya. Wajar jadi banjir-banjir dan tidak ada kanal-kanal, begitu ya. Nah, jadi yang pertama, banyak-banyaklah istighfar, ya. Sebab dalam beberapa keterangan bisa jadi Allah menahan rezeki itu karena maksiat kita, ya, karena maksiat kita, ya, karena dosa-dosa kita, gitu. Allah tahan rezekinya, maka dianjurkan banyak istighfar, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan istighfar dalam sehari tidak kurang dari 70 kali, ya, tidak kurang dari 70 kali. Dalam hadis yang lain Rasulullah melaksanakan istighfar 100 kali, ya. Ada hadis Imam Bukhari 70 kali dalam sehari, ya. Ada hadis Ibnu Majah 100 kali. Nah, Rasulullah, ya, Rasulullah saja membaca istighfar, ya, dalam sehari 100 kali. Banyak para ulama menafsirkan barang siapa yang membaca istighfar 100 kali, ya, di waktu sahur. Waktu sahur itu di waktu 1/3 malam, ya.
Kalau di kita sahur, 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 nah, makan. Konotasinya makan. Sahur itu bangun malam untuk ibadah kepada Allah dalam waktu 1/3 malam. Nanti di ujungnya dilaksanakan sahur. Nah, gitu, ya. Itu. Nah, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, wabil ashar, dan hendaklah di waktu-waktu sahur, sahur. Ya, hendaklah di waktu 1/3 malam itu hum yastaghfirun. Mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacalah istighfar. Coba kita amalkan, ya. Ya, 100 kali itu paling 5 menit. Istighfar ada yang panjang, ada yang pendek. Rasulullah mengajarkan begitu. Yang pendek astagfirullah wa atubu ilaih. Itu yang pendek, ya. Ada hadisnya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kesalahanku, dosaku, ya. Kemudian maksiatku, kekeliruanku yang aku tahu dan tidak tahu, ya. Wa atubu ilaih, dan aku kembali kepadamu ya, dengan bersih. Ada lagi astagfirullahalazim wa atubu, pakai al-azim wa atubu ilaih. Ya. Ada lagi astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, itu pilihan. Ya. Gitu. Ada istighfar Nabi Adam. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam sekian lama tidak berjumpa dengan kekasihnya, ya, istrinya, kemudian baca istighfar terus, ya, ternyata Allah memudahkan. Nah, itu rezeki, ya. Nabi Yunus ditelan ikan. Ya, dalam ditelan ikan itu ia senantiasa beristighfar kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya Allah keluarkan. Nah, dengan seperti itu tandanya bahwa istighfar itu bisa mempermudah, ya, tujuan dan maksud, bisa mempermudah rezeki, begitu ya. Jadi kalau ingin rezekinya bertambah, toh meskipun sudah jadi dokter, meskipun sudah jadi PNS, ya, tidak ada salahnya, ya. Kan dengan banyak rezeki itu umat muslim banyak beribadah kebaikan. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir banyak duit, poya-poya. Tapi kalau orang muslim banyak duit, dia pergi haji, umroh, sedekah, kan begitu ya, nolong orang. Nah, begitu, manfaat semuanya, ya, semuanya manfaat. Maka banyak-banyaklah istighfar, ya. Dibiasakan, cobalah dibiasakan. Ya, mungkin yang sulit jadi pegawai negeri, yang sulit jadi pegawai negeri, kok nggak diangkat-angkat terus ini? Banyak-banyaklah istighfar, ya, banyak-banyaklah istighfar, gitu ya. Gitu. Ya, nanti insya Allah mudah, begitu ya. Itu yang pertama, ya, secara singkat ya. Mungkin ada sebuah kisah gini. Pada masa Umar bin Khattab kekeringan, ya, terjadi kekeringan gitu. Kemudian Umar meminta kepada masyarakatnya suruh melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, kemudian dalam acara sholat minta hujan itu tidak sedikit pun Umar itu minta turun hujan gitu. Tapi yang diperbanyak istighfar terus, ya, istighfar. Nah, kemudian ditegur oleh sahabat yang lain, wahai Umar, katanya mau minta hujan, tapi kenapa engkau tidak minta kepada Allah turun hujan? Justru yang dibaca olehmu adalah istighfar. Kata Umar, kuncinya turun hujan adalah baca istighfar, gitu ya. Kuncinya turun hujan adalah baca istighfar. Ada kisah tukang roti, ya, tukang roti.
Dia senantiasa berdoa pada Allah, baca istighfar terus, berdoa pada Allah, ingin berjumpa dengan seorang alim besar pada saat itu, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Entah kenapa Imam Ahmad bin Hambal itu kelana bepergian, ya. Pas bepergian, kemudian kemalaman, pas malam dia ingin singgah di masjid, biasanya begitu, ya. Ingin singgah di masjid. Oleh marbot tidak boleh ada yang nginep di masjid. Saya hanya semalam nggak tidur tapi mau ibadah, nggak boleh itu pun. Ya. Jingjang kemudian kedengaranlah oleh tukang roti tadi, ya tukang roti lewat. Ada apa ini? Ini dia ingin nginep di masjid, saya tidak boleh sebab masjid itu tidak boleh pakai tidur. Ya, kata si marbot itu. Ya. Udah di rumah saya saja, nah, gitu ya, di rumah saya saja, dibawa ke rumahnya. Nah, kemudian disuruh, ya udah disediakan kamar, ya silahkan mau tiduran atau mau ibadah di situ. Saya mau ngadonan roti buat besok. Nah si tukang roti sambil menggeluti roti itu, ya dan roti, dia tidak lepas dari istighfar, ya tidak lepas dari istighfar. Akhirnya kaget, ya Imam Ahmad itu kaget gitu. Kaget, kenapa Anda ini setiap saatnya tidak lepas dari istighfar, ya, tidak lepas dari istighfar. Apa jawab tukang roti? Wahai Tuan, ya, dengan istighfar ini semua hajat saya senantiasa dikabulkan. Saya ingin ini dikabulkan, ingin itu dikabulkan dan terus dikabulkan. Hanya satu yang belum terkabul, ya. Hanya satu yang belum terkabul. Apa itu? Kata Imam Ahmad kepada saya, setelah banyak istighfar ingin berjumpa dengan seorang alim besar namanya Ahmad bin Hambal. Begitu ya? Nah kata Ahmad bin Hambal, mungkin inilah doa kamu, ya. Doa kamu dan zikir kamu, baca istighfar sehingga saya sampai ke sini. Kalau begitu Anda itu siapa? Saya namanya Ahmad bin Hambal, gitu ya. Nah, kaget kan? Ya. Saya tidak boleh ke masjid, ternyata ada Anda. Nah ini skenario Allah, ya. Skenario Allah akhirnya berjumpa, ya, berjumpa dengan engkau. Nah ini juga karena banyak istighfar. Yang kedua, tawakal kepada Allah, ya. Yang kedua takwa kepada Allah, ya, sumber rezeki itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, begitu saja, ya. Jadi kalau kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, nanti Allah akan mempermudah datangnya rezeki, ya, akan mempermudah datangnya rezeki. Hal ini pun berdasarkan firman Allah, ya, di dalam surat At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Surat At-Talaq ayat yang kedua, ketiga, ya. Keempat di ujung dan kelima. Tuh, ya. Di ujung-ujung surat itu Allah menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusinya. Pokoknya ada aja jalan keluarnya. Gitu ya? Ada jalan keluarnya. Ayat ketiga, wa yarzuquhu. Nah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ya, dari arah yang tidak terduga-duga. Terus ayat yang keempat di ujung akhir, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan urusannya. Nah, akan dimudahkan urusan-urusannya.
Kemudian ayat yang kelima, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan ditutupi semua kesalahan-kesalahannya, ya, dan akan diagungkan atau dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini janji Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan mempermudah urusan kita, ya. Maksudnya kalau kita punya maksud, punya tujuan, punya cita-cita, laksanakan sholat, laksanakan ibadah, laksanakan saum, begitu ya. Itu, ya. Sholat 5 waktu, sholat rawatib, kemudian sholat sunat, sholat tahajud, ya, sholat duha, sholat hajat, dan sholat yang lain yang itu diperintah. Tambah dengan saum sunnah, begitu ya, saum sunnah. Nah itu insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Yang ketiga, takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya. Bertawakal, berserah diri kepada Allah setelah kita bekerja dan berusaha, itu namanya tawakal. Kita disuruh oleh Allah berusaha, tapi tidak semua usaha itu punya hasil. Kadang-kadang bangkrut, ya, kadang-kadang ya enggak ada, kadang-kadang begitu. Tapi Allah menyuruh kepada kita, disuruh kita bertawakal kepadanya. Dengan tawakal itulah nanti Allah akan mendatangkan rezeki, ya. Maka diibaratkan dalam sebuah hadis, seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana burung yang diberi rezeki. Pagi-pagi dia dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Nah, burung itu seperti itu. Pagi-pagi dia terbang dalam perut yang lapar, nanti sore kembali dengan rezeki yang penuh, ya, buncit begitu. Itu burung, ya. Kalau dibahas kaitan dengan burung masih panjang. Tawakallah kepada Allah, ya. Kita dianjurkan bekerja, tapi setelah itu kemudian serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim yang keempat, ya. Silaturahim itu kuncinya rezeki. Barang siapa yang ingin banyak rezekinya, hendaklah sambung silaturahim, ya, sambung silaturahim. Jadi jangan musuhan, ya, jangan dendaman, ya, tapi justru dihubungi. Orang yang pertama sekali silaturahim, nah itulah orang yang paling bagus, ya, yang paling bagus begitu. Jadi gitu, ya. Barang siapa yang ingin tambah rezeki dan umurnya, banyak-banyaklah silaturahim, ya, panjang umur, ya, kemudian ditambah rezeki, maka hendaklah silaturahim, banyakkan silaturahim, ya, yaitu hubungan kekeluargaan pada orang tua, kepada mungkin kakak, adik, paman dan sebagainya, dan karib kerabat, ya, ada yang ada hubungan dengan kita itu disambung kembali, ya, itu namanya silaturahim. Ya, zaman sekarang itu mungkin sering dihubungkan dengan koneksi lah gitu, ya. Nah, kalau mau berhasil itu harus sering banyak koneksi, ya, banyak silaturahim, ya. Jalurnya kemana ini, gitu ya. Nah, datangilah, ya, datangi begitu ya. Nah, insya Allah nanti ada rezekinya. Yang kelima, untuk memperbanyak atau datangnya rezeki itu yaitu dengan memperbanyak sedekah, ya. Apapun yang kita keluarkan Allah akan ganti, begitu dalilnya, ya, gitu. Jadi Allah akan ganti, wa huwa yukhlifu, Allah akan ganti, ya. Dalam janji-janji Allah, satu dibalas 10, satu dibalas 70, satu sampai dibalas 700 kali lipat, begitu ya. Nah, kalau kita ingin ya bertambah rezekinya, banyak dulu sedekah. Nah, yang digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur, begitu ya. Ya, ketika punya maksud sedekah aja dulu. Ah, punyanya itu udah sedekahkan katanya, gitu ya. Nah, maksudnya kita nyuruh sedekah pasti diganti oleh Allah, gitu ya. Jadi pagi-pagi sedekah. Pagi itu datang 2 malaikat,
Ya, yang satu berdoa, Allah ma'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang suka berinfak, bersedekah, gantilah. Ya, gantilah, balaslah. Yang kedua, malaikat yang kedua, Allah ma'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang pelit, katanya gitu. Ya, orang yang pelit, ya, mudah-mudahan ia bangkrut. Doanya gitu. Ya, mudah-mudahan ia bangkrut begitu. Itu doa malaikat. Ya. Bapak dan Ibu, ya, terakhir ini pengalaman saya, ya. Pengalaman saya. Saya sebagai guru honor swasta, ya. Bapak dan Ibu tahu kalau guru honor itu ya berapalah? Nggak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal, begitu ya. Satu saat saya sering melaksanakan tahajud, istighfar, berdoa kepada Allah, begitu ya. Kemudian ingin pergi haji, ya. Ingin pergi haji. Kalau mengandalkan gaji, ini ibroh saja, ya. Kalau mengandalkan gaji mungkin 20 tahun, 30 tahun kalau nabung bisa pergi, ya. Saya sudah punya niat. Kemudian punya uang 5 juta ketika itu, ya. Nah, kepada istri, ya, saya akan jualan pulsa, konter pulsa, nyewa tempat, gitu. Ya. Nanti gajinya jangan diambil, ya, jangan diambil. Saya akan tabungkan buat haji. Kalau istri saya udah 4 kali, ya sayanya belum, begitu ya. Nah, sayanya belum, nah, gitu ya. Saya berniat ingin pergi haji, gitu ya. 5 juta. Kalau dikelola sendiri ya dapatlah 800.000 per bulan. Tapi karena dikelola sama orang gaji, gitu ya, harus gaji, harus nyewa 200, gaji 300, ya, tinggal 300. Per bulan ada 300. Saya tabungkan benar, ya, saya tabungkan. Pas 6 bulan, pagi-pagi ada orang yang nelpon. Ada orang yang nelpon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Ustadz Budri? Iya, saya benar. Ya. Mau nggak naik haji? Begitu jawabnya, itunya tanyaannya. Mau nggak pergi haji? Jangan main-main Bapak, kata saya gitu ya. Oh, saya serius, ya. Saya serius begitu. Ya. Mau nggak pergi haji? Waduh, siapa yang nggak mau gitu ya? Serius enggak ini? Serius, begitu ya? Serius. Ya. Kalau begitu besok datangi saya, ya, datangi saya. Akhirnya besok saya datangi orang itu, gitu kan ya? Datangi orang itu. Besoknya lagi dipoto, didaftarkan pada saat itu 20 juta sama dia, ya, 20 juta sama dia, didaftarkan, ya. Kemudian nanti sisanya setelah ada waktu yang sudah ditentukan. Itu ya. Kemudian dilunasilah. Setelah itu ya pada saat itu 32 juta. 32 juta. Nah, ini pemberian dari Allah, tidak diduga-duga Bapak dan Ibu ya. Tidak diduga-duga, tapi kita sudah azam, sudah niat, ya, begitu. Sudah niat gitu ya. Kemudian ternyata ada saja rezeki dari Allah melalui orang, begitu ya. Dan akhirnya ya, dibayarkan sama dia dan tahun itu juga berangkat, ya. Tahun itu juga berangkat. Pada saat itu belum nunggu tahunan, ya. Tahun 2008. Nah, itu contoh, ya, contoh. Jadi Bapak dan Ibu harus optimis, ya, optimis bahwa ketika kita banyak istighfar, ya, ketika banyak bertawakal dan bertakwa, banyak silaturahim, begitu ya, banyak sedekah, insya Allah nanti ada jalan keluar dari mana saja. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan, ada waktu kita kasih kesempatan.
pas semua ya. Baik, sebelum ke konsumsi ada sedikit pengumuman dari Ketua Bidang PHBI pada Pak Haji Bambang. Silakan untuk menyampaikan hajatnya. Mangga, Sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Majelis Taklim Rumah Sakit Umum Ciawi, sehubungan dengan adanya bulan Rajab, ada peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kami dari Panitia Peringatan Hari Besar Islam berniat untuk mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Mengenai waktu nanti akan kita bicarakan, dan penceramah juga akan kita bicarakan kemudian. Maka untuk itu apabila Bapak Ibu berkenan, silahkan nanti menghubungi panitia, barangkali ada yang bersodakoh makanan atau bersodakoh apa aja, harta, tenaga maupun pikirannya, silahkan nanti menghubungi kami panitia peringatan Hari Besar Islam, saya Bambang, Deki atau pengurus DKM. Demikian pengumuman yang kami sampaikan dari panitia peringatan Hari Besar Islam. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian. Terima kasih Pak Haji. Untuk penginahan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.